Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembelajaran online game Introduction untuk Project United Kingdom 2D. Episode 5, Animation Part 2. Masih pada pembahasan sebelumnya, kali ini saya akan melakukan upgrade untuk animasi yang ada pada player. Nah, beberapa animasi dasar itu kan sudah dibuat di player ya. Hanya saja di sini saya tambahkan dua skill khusus ya, dua animasi khusus, yaitu pada skill, ada skill cast dan skill swing. Durasinya sama, sekitar 1 detik, menggunakan 13 keyframe berbasis 60 fps ya. Nah, ini kalau saya play seperti ini jadinya ya, dia berputar. Nah, dari putaran ini kan masih bisa ditambahkan efek ya. Entah itu efeknya api, entah itu asap, entah itu cahaya ya, tergantung dari ketersediaan aset. Kalau asetnya menunjang, bagus, banyak ya itu bisa dilakukan ya. Jadi penambahan efek itu dapat diwujudkan. Nah, sekarang saya akan tinjau dulu untuk asetnya, ketersediaan aset. Ada di resource, sprite, masuk di object. Nah, di sini ada NV untuk GFX dan NV untuk LPC. NV itu environment ya. Ini sudah saya atur ya untuk multiple sprite-nya ya. Sprite-nya untuk mode multiple, pixel per unitnya 16. Sudah diaktifkan pixel art-nya ya, point. Lalu kemudian saya cek sprite editor. Nah, di sini ketersediaan aset untuk efek ini lumayan tapi tidak banyak ya. Jadi ada api ini dari GFX, api yang disediakan aslinya itu cuma berwarna kuning, tapi saya lakukan sedikit modifikasi, saya ganti menjadi warna merah, biru, dan hijau. Ini juga ada efek untuk buku yang terbuka, asap, cahaya ini biasanya dipakai untuk casting ya, ini mungkin tidak terlalu terlihat ya, mungkin sudah terlihat kalau sudah dianimasikan. Lalu ada daun, ini kan ada tanaman yang hijau, merah, biru, lalu ini untuk efek dia terpotongnya ya. Tapi ini nggak tahu dipakai apa enggak, yang penting disiapin aja dulu. Saya kembali ke player. Nah, animasi skill yang sudah dibuat itu kan maksudnya ke ability ya. Pada beberapa game, ability kan sifatnya custom ya. Custom dalam artian dapat ditambahkan ataupun dikurangi ya. Ditambahkan ada beberapa jenis game yang akan bertambah kalau naik level. Naik level nanti skillnya nambah. Ada juga beberapa game yang skill didapat dari item. Ada juga beberapa game di mana skillnya itu didapat dari tree skill ya, pohon skill. Jadi setiap kali naik level itu dikasih poin, diisikan ke pohon skillnya, nanti skillnya aktif. Nah, untuk mewujudkan skill-skill yang dapat di custom, saya akan menambahkan objek baru. Saya kasih nama abilities. Pada objek ini nanti akan saya tambahkan objek lagi untuk ability-ability yang dimiliki oleh player utamanya ini ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena kan ability ini kan bisa muncul dari berbagai macam ya, bisa muncul dari naik level, bisa muncul dari item ya. Bedanya di mana? Biasanya kalau dia naik level dapat skill baru itu biasanya skillnya sifatnya unik. Unik itu artinya hanya dimiliki oleh player itu. Tapi ada juga beberapa yang didapat dari item. Nah, kalau dari item itu biasanya skillnya global ya, dalam artian beberapa karakter itu bisa memiliki skill yang sama seperti itu. Yaitu tergantung dari konsep desain konsep yang didesain dari gamenya ya. Tidak ada paksaan. Saya akan menambahkan dua buah skill. Ya, skill yang pertama adalah seperti yang sudah saya buat animasinya ya. Ada yang pertama ini ada skill swing. Swing ini adalah gerakan memutar yang akan memberikan damage area di sekitar musuh. Lalu yang kedua ada cast ya. Skill cast ini lebih ke defense sebenarnya ya niatnya itu. Jadi ketika dia cast akan muncul sebuah perisai di mana perisai itu akan menahan serangan yang diberikan oleh musuh. Saya tinggal menambahkan dua skill di sini ya. Baru lagi game object. Lalu game objeknya saya copy, Ctrl D. Nah, di sini saya tambahkan, saya rubah namanya menjadi skill yang pertama namanya splash swing. Lalu yang kedua saya kasih nama demon cell.
Ya, seperti itu. Langkah pertama untuk di dua skill ini ya, saya akan mulai dari splash swing dulu. Nah, saya akan menambahkan efek ya. Saya akan menambahkan efek pada rangkaian animasi ini nanti dengan menggunakan record ya. Ini ada record di sini ya. Nah, untuk itu di splash swing ini harus saya pastikan dulu apa saja yang ingin saya tambahkan. Contoh, misalnya saya ingin menambahkan satu buah game objek. Nah, di sini saya pengen ketika dia cache seperti ini, nanti di sini ya kayak muncul ada sound gitu ya, kayak ada peringatan tip gitu ya. Tadi ada asetnya itu ya, asetnya ada tanda seru, tanda tanya begitu. Nah ini akan saya pakai ya, ini akan saya pakai di sini. Berarti ini saya ganti jadi sound. Nah di sini saya tambahkan sprite renderer supaya bisa dimasukin sprite ya. Nah seperti ini. Sortir layernya saya naikkan 2 supaya dia top ya, supaya dia berada di atas. Saya tes dulu, masukkan ininya, gambarnya. Ada di nomor 31 untuk yang isi tanda seru dan 45 untuk yang kosong. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kemudian ini akan saya nonaktifkan terlebih dahulu. Kenapa dinonaktifkan? Karena kan proses aktivasinya melewati recording di animasinya ya. Nah, ini nanti kan akan di-record. Nah, di-record nanti baru dia diaktifkan. Jika saya menghendaki proses serangan dari player swing ini area, maka saya harus menambahkan yang namanya hit collider. Nah, hit collider ini bertugas untuk mengoverlap ya, untuk mengoverlap hurtbox collider yang ada pada enemy. Jadi apabila hurtbox ini ketemu hitbox ya, atau hitbox ini bertemu dengan hurtbox, maka terciptalah yang namanya serangan ya, terciptalah yang namanya serangan. Apabila hurtbox-nya yang kena, maka akan tercipta damage. Ya intinya tidak mesti damage ya, proses heal, proses damage yang instan atau DPS, damage per second, nah itu semuanya dipicu oleh overlap antar collider. Nah, karena ini hitbox, maka saya harus memberikan collider ya. Saya akan pakai circle collider. Kenapa menggunakan circle? Karena dia area ya. Jadi ini area, maka saya tinggal naikkan radiusnya aja. Saya coba di angka 2,5 ya. Nah, kurang lebih seperti ini, besar ya. Terus saya aktifkan triggernya. Karena kalau nggak diaktifkan nanti dia dorong ya. Sifatnya nanti dia dorong. Maka dari itu triggernya harus diaktifkan. Lalu kemudian saya akan ganti nama game objeknya menjadi hitbox ya. Lalu hitbox ini saya nonaktifkan. Ketika ini saya recording, saya harus tahu dulu di mana shotnya tadi itu harus diletakkan ya. Misalnya saya letakkan di sini. Jadi di sini saya langsung record aja ya, record. Kemudian shotnya akan saya aktifkan, tampak seperti ini. Nah lalu di sini setelah berapa saat ini ya, akan saya ganti menjadi nomor 45.
kosong ya, kosong. Baru di sini tampilkan lagi menjadi kembali ke 31, lalu kosong lagi, lalu kembali ke 31 gitu. Nah, jadi ini di upgrade ya, keyframe-nya ditambah, baru di sini di nonaktifkan. Nah, record selesai. Coba dites. Ya. Nah, kalau kedipannya dirasa terlalu cepat, maka ini bisa disesuaikan ya, bisa diatur. Misalnya mau saya majukan ke sini, keyframe-nya bisa aja ya. Lalu misalnya di sini ya. Nah, ini kan dia menggunakan 2 kali kedipan ya. Kalau dipasang kedipan lagi yang baru, berarti bisa nih di sini nih. Misalkan ini dimajukan aja ya. Nah, sekarang coba saya record ulang. Saya masukkan lagi 45 tadi yang kosong. Baru dia kembali ke 31. Ya, kita recordnya. Sekarang dicoba lagi. Play. Oh, ini malah nggak kelihatan. Nah, coba seperti ini. Play. Ya, seperti itu ya. Nanti kalau mau diatur lagi ya tinggal diatur aja keyframe-nya. Sekarang saya tinggal mengaktifkan hit areanya ya. Nah, hit areanya ini tergantung nanti. Tergantung tergantung dia mau ditampilkan berapa kali. Kalau saya tampilkan 3 kali, maka nanti enemy yang terkena skill ini akan menerima damage sebanyak 3 kali, begitu ya. Jadi tergantung seberapa kali hit areanya ini dikeluarkan. Kalau mau di set 4 kali juga bisa ya, di set 2 kali juga bisa. Jadi kalau mau saya contohin sih, saya mengaktifkannya 3 kali. 3 kali ya berarti saya munculkannya 3 kali juga ya. Nah, oke, di sini pertama ya, di sini pertama. Ini saya record, aktifkan, lalu matikan lagi di sini. Nah, sekarang saya cari lagi keduanya ada di mana. Mungkin keduanya ada di sini kali ya. Kedua, saya kena damage lagi enemy-nya. Lalu saya matikan. Nah, lalu yang ketiganya mungkin di sini ya. Ini yang ketiga, saya tampilkan lagi. Terus saya matikan. Ya, begitu. Ketika ini saya play, nah, collidernya akan 3 kali keluar ya. Jadi enemy yang terkena skill ini akan menerima 3 kali damage. Gitu ya. Sekarang lakukan hal yang sama untuk Demon Cell. Nah, Demon Cell ini kan hanya mengaktifkan pertahanan ya, artinya dia tidak memiliki collider. Saya tidak perlu membuat hit area di sini ya, hitbox di dalam Demon Cell tidak perlu. Tetapi untuk Sword ini bisa saya copy aja, boleh ya. Pindahkan ke sini itu nggak masalah.
Lalu di sini akan saya tambahkan juga untuk visual efeknya ya, untuk efeknya. Nah, saya kasih nama aja efek gitu, karena ini kan nanti kan ada muncul, kalau diperhatikan ya di skill cast nanti, ini kan bisa saya tambahkan ya, bisa saya tambahkan efek misalnya di sini nih. Nah, dia kan lagi casting nih, casting. Nah, casting sini bisa saya tambahkan like ya, like like cast-nya. Nah, like cast-nya kan asetnya ada tuh, bisa saya tambahkan. Berarti di sini saya kasih like aja ya, like up. Nah, begitu. Sama prinsipnya, ini saya record dulu ya, saya record dulu. Nah, like up itu ada di, cek dulu ya asetnya. Ini ada di 79 ya, sampai dengan 93. Ini menggunakan berapa keyframe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia menggunakan 8 ya, dari nomor 79. Nah, saya harus menempatkan slot khusus di sini ya, sebanyak 8 keyframe akan masuk di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti selesainya di sini. Oh, berarti mulai dari sini aja nih. Nah, 1 sampai 8 nanti selesainya di sini. Ya, langsung saja saya record. Oh, ininya belum saya tambahkan spread enderer ya. Saya tambahkan dulu. Ini mau saya paskan dulu ya, supaya dia pas posisinya dari tengah. Nggak di tengah-tengah maksudnya, biar posisinya pas di bawah kaki. Nah, mungkin kurang lebih di sini ya. Biar saya paskan dulu. Nah, baru habis itu saya kembali record. Nah, di sini light up langsung saya matikan. Ya, begitu. Kalau ini light up-nya malah masih hidup ya. Ini saya hidupkan juga light up-nya di sini. Berarti ini kondisinya dimatikan dulu ya, light up-nya. Matikan dulu. Nah, baru di record, aktifkan di sini. Oh, ini udah aktif ya. Ya, seperti itu. Coba ya, saya tes. Nah, kelihatan ya. Jadi ini ketika di sini dia akan muncul cahaya.
dan saya akan menghilang. Nah, dia cache. Berarti ketika kaca ini hilang, shortnya akan saya tampilkan. Kembali saya record. Oke, sekarang saya tes. Saya play. Nah, kelihatan bagus ya. Nah, ini saya sudah lakukan modifikasi pada animasi ya. Saya tambahkan efek. Nah, sehingga ini animasi ini siap untuk digunakan. Begitu. Selanjutnya, saya akan melakukan modifikasi animasi pada base attack. Di player tekan ada basic attack ya. Nah, ini akan saya modifikasi dulu untuk penambahan hitbox. Penambahan hitbox pada base attack itu melihat dari style atau tipe player itu sendiri ya kan. Dia bisa serangan jarak dekat atau bisa serangan jarak jauh. Jika serangan jarak dekat, maka hitboxnya sesuai dengan basic attack yaitu 4 direksi. Down, yang sudah saya buat ya, down, left, right, dan up. Nah, sedangkan untuk yang rank itu nanti hitboxnya berada di projectile ya, atau kayak menembakkan peluru atau panah gitu ya. Nah, kemudian di panah atau di pelurunya itu kemudian saya kasih yang namanya collider, itu untuk rank. Nah, jika player di sini hanya merujuk pada objek untuk player itu sendiri, maka di dalamnya harus saya tambahkan sebuah game objek baru ya, di mana game objek itu akan memfilter atau membedakan yaitu tipenya serangan jarak dekat atau serangan jarak jauh. Nah, kalau serangan jarak dekat kan nanti kalau di RPG itu ada yang namanya job system ya. Nanti dia bisa berubah jadi knight, dia bisa berubah jadi barbarian, dia bisa berubah jadi paladin. Kalau dia rank berarti nanti dia bisa berubah jadi ranger ya kan, atau mage ya, atau healer atau summoner. Nah, jadi ada tipe-tipe yang berbeda. Langsung saja di sini saya tambahkan game objek baru. Nah, di game objek ini kemudian saya kasih nama, misalnya mau apa ini, mau job system atau race gitu ya. Saya coba race saja ya. Nah, ini bebas ya, di sini mau race, mau job, mau apa aja, tipe ya boleh ya. Kemudian di sini saya tambahkan, saya coba di sini kenaik. Ya, nanti ada kenaik, mungkin ada macam-macam ya, bisa oracle, bisa apa, sniper atau apalah ya itu. Yang penting tiap race itu kan nanti punya kriteria yang berbeda. Nah, kenaik ini kan punya 4 serangan jarak dekat ya, berarti dia punya 4 direksi. Nah, karena dia 4 direksi, maka di sini saya harus buat juga hitboxnya sebanyak 4 ya. Di sini langsung saja saya kasih collidernya biar nanti copy paste-nya gampang. Saya pakai box collider ini. Nah, nanti di sini saya ganti namanya jadi hit up. Saya urutkan berdasarkan RPC ya, jadi up, left, down, dan right.
Saya perbanyak. Lalu di sini saya ganti hit left. Lalu di sini hit down. Dan di sini hit up. Hit right. Ya. Ini masing-masing sudah punya collider ya. Collider di sini saya set menjadi tipenya trigger karena dia harus overlap ya. Nah, lalu ini akan saya sesuaikan dulu ukurannya. Saya mulai dari yang up ya. Ini saya buat dulu biar tampil semua. Collidernya ya, biar tampil semua. Nah, ini kan kelihatan nih. Saya mulai dari yang bawah dulu deh. Ini saya kunci dulu biar nggak kemana-mana. Down itu aktif di sini ya berarti ya. Ini puncaknya nih. Panjang dari collider itu menentukan efek serangannya ya. Semakin panjang collidernya maka semakin jauh serangannya. Jadi dibuat serealistis aja ya. Jangan terlalu kecil juga, nanti sulit gamenya ya. Nanti gamenya sulit dimainkan kalau collidernya terlalu kecil. Jadi kurang lebih seperti aja lah ya, biar agak mudah. Lalu selanjutnya saya akan buat lawannya yaitu up. Saya buka dulu yang up. Kemudian yang up ini saya kunci. Ini koridor fisiknya ada di sini, berarti kurang lebih saya taruh di sini ya. Saya samakan. Nah, panjangnya kurang lebih ya sebuah segini dulu ya. Saya lepaskan kuncinya. Selanjutnya yang left. Saya kancing dulu leftnya. Saya edit. Panjangnya kurang lebih segini. Ya, nanti kalau kurang panjang bisa disesuaikan ya. Lalu yang right. Dan ini perlu diingat ya, perlu diingat. Enemy-nya juga nanti harus memiliki hitbox yang sama ya. Jadi kalau enemy-nya memang dia tipenya juga serangan jarak dekat ya, close range combat, maka enemy tersebut juga harus memiliki hitbox di 4 serangan ya, up, down, left, dan right. Karena kalau enggak nanti percuma ya, nggak bisa nyerang nanti. Nah, ini saya paskan dulu aja. Ya, pakai perasaan aja ya nih, soalnya untuk angka digitalnya itu ada sebenarnya, bisa diukur. Tapi sulit ya kalau collider seperti ini. Dah, saya anggap seperti ini. Saya lepas kancingnya. Oke. Jika ini sudah selesai, dan dirasa pas ya, kemudian ini saya nonaktifkan untuk proses recording. Nah, ini saya nonaktifkan. Ini, nah sekarang saya tinggal lakukan proses recording. Saya mulai dari yang attack down terlebih dahulu. Nah, recordingnya di sini saya akan mengambil dari 15 ya. 15, cukup ini saya nyalakan aja down seperti ini.
lalu saya matikan di sini. Gampang kan? Nah, lakukan sisanya ya. Sekarang yang left 15, report, aktifkan, matikan di sini. Lalu yang down sudah, lalu yang up, yang right dulu ya. Yang right, report 15, aktifkan, matikan di akhir. Nah, gampang kok. Lalu yang up, report, aktifkan, lalu matikan di sini. Dah selesai, gampang ya. Sekarang saya cek terlebih dahulu. Play. Ya, kelihatan ini ya. Ada kollider yang terbentuk. Feedbacknya terbentuk ya. Kalau untuk yang left, nggak saya cek semua, saya perwakilan aja. Ya, seperti ini. Sisanya pasti sama ya. Dan untuk area, nanti jadinya kayak gini. Tuh, kelihatan. Ya, seperti itu ya. Gampang kok ini. Sekarang saya tinggal lakukan bentuk enemy ya. Enemy juga sama. Enemy harus memiliki hitbox ya. Nanti harus dilihat dulu warrior, witch, skeleton, native, dan damage. Yang mana yang serangannya jarak dekat dan yang mana yang serangannya jarak jauh. Itu nanti bisa disesuaikan ya. Jadi kalau warrior creep nanti sama konsepnya. Nanti langsung saja di sini dikasih hitbox ya. Hitbox sesuai dengan 4 arah direksi. Oke, videonya akan saya jeda untuk saya buatkan hitbox untuk masing-masing enemy. Nah, setelah video selesai saya jeda, di sini sudah terbuat hitbox ya untuk masing-masing creep yang serangannya jarak dekat ya. Ini saya contohkan satu aja. Saya minimize dulu. Nah, ini kalau diaktifkan nanti jadinya kayak gini. Nah, lebih pendek ya, lebih pendek daripada punyanya player ya. Oke, ke atas nih. Kenapa dibuat lebih pendek? Ya supaya nggak terlalu sakit gitu. Ya, seperti ini. Nah, nanti di animasinya juga di upgrade ya, dilakukan recording juga. Jadi kalau dibuat tuh nanti ini saya hilangkan dulu. Saya play ya. Oh, sorry. Down. Nah, ya, itu ya nanti jadinya ya. Nah, ini udah selesai semua ini ya. Nanti di episode selanjutnya akan saya bahas tentang controllingnya ya. Jadi animation clip yang dibuat ini bisa dikontrol dengan menggunakan fasilitas yang namanya animator. Sekian dulu untuk materinya, akan saya lanjutkan kembali di episode mendatang. Jangan lupa like jika materi ini membantu dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.